Film ini berita tentang sekelompok pemburu sedang berburu kulit hewan di pedalaman Amerika, karena pada zaman dahulu, lebih tepatnya sekitar tahun 1800-an, kulit hewan adalah salah satu produk komoditas yang sangat berharga dan tentunya bisa menghasilkan cuan. Setelah berjalan cukup lama dan akhirnya mereka menemukan binatang buruan yang mereka cari, dan daripada menunggu terlalu lama, karena sudah 2 hari belum makan, langsung saja Mang Joko ambil posisi menembak. Sementara itu di tempat peristirahatan mereka lagi berkumpul dan bercerita. Tapi tiba-tiba, suku Indian datang menyerang. Suku Indian merupakan penduduk asli Amerika yang kebanyakan tinggal di bagian utara. Setelah mendengar suara tembakan yang terdengar dari arah tempat peristirahatan, Mang Joko dan anaknya, ya kita sebut saja Soleh karena dia adalah anak yang berbakti kepada orang tua, langsung menuju ke TKP atau tempat kejadian perkara. Setelah sampai ke TKP, Mang Joko dan anaknya mulai berperang dengan sekuat tenaga melawan suku Indian. Walaupun si Soleh anak dari Mang Joko adalah keturunan suku Indian, dia pun tetap diserang. Oh iya penonton, si Soleh ini mempunyai seorang ibu dari suku Indian asli. Dulu Mang Joko pernah melakukan hubungan terlarang dengan gadis suku Indian. Setelah melakukan perlawanan dengan sangat sengit, mereka pun melarikan diri dengan kapal. Karena kalah jumlah, mana 2 hari belum makan, suku Indian terlalu banyak yang menyerang, ditembak satu keluar 2 kayak tidak ada habisnya. Ketika dirasa sudah aman, mereka pun kembali menepi ke daratan untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang mereka lalui sangat berat, melewati hutan yang gelap dan rawa yang sangat mengerikan. Berhubung sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berat, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak, sambil menikmati keindahan alam. Ketika yang lain beristirahat, Mang Joko malah pergi ngeluyur mencari keberuntungan, tapi apa yang terjadi? Dia diserang oleh seekor beruang coklat yang sangat besar, dia pun terkapar tak berdaya. Tak lama kemudian teman-teman Mang Joko dan si Soleh anaknya, datang untuk membawa Mang Joko ke tempat peristirahatan dan mengobati lukanya. Jauh di sisi hutan bagian lain, ada seorang kepala suku Indian yang tadi habis membantai rombongan Mas Joko dan kawan-kawan, melakukan pertemuan dengan sekelompok pemburu orang kulit putih lainnya, entah apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Seperti yang admin bilang, Soleh itu anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Soleh merawat ayahnya seperti Malika si kedelai hitam pilihan. Keesokan paginya mereka pun melanjutkan perjalanan, sambil memikul Mang Joko. Setelah lama berjalan dan menempuh medan yang sangat berat, Bos Ujang pun mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup Mang Joko, yang hidup hanya menjadi beban keluarga. Tapi di saat Bos Ujang mau meledakkan kepala Mang Joko, dia gak tega melakukannya. Akhirnya Bos Ujang dan rombongan pergi duluan ke kota. Mereka meninggalkan si Gondes dan si Curut untuk menunggu Mang Joko mati dengan sendirinya. Setelah itu mereka boleh meninggalkannya dan pergi ke kota. Oh iya, sama si Soleh juga. Akan tetapi si Gondes gak sabar dan dia ingin membunuh Mang Joko, supaya dia bisa cepat pergi ke kota. Tak disangka anak Mang Joko datang menyelamatkan. Akan tetapi anak Mang Joko bukan tandingan si Gondes. Dengan segala tipu daya dan jam terbang sangat tinggi, si Gondes berhasil mengelabui anak Mang Joko dan berhasil membunuhnya, sedangkan si Curut lagi sibuk main air di sungai. Mang Joko gak bisa berbuat apa-apa, dia menyaksikan putra semata wayangnya dibunuh di depan matanya. Dengan perasaan yang sangat sedih dia hanya bisa menangis. Si Curut pun datang dan menanyakan keberadaan Soleh ke si Gondes, namun dia tidak menjawab. Keesokan paginya si Gondes memaksa si Curut untuk membantu mengubur Mang Joko hidup-hidup. Dengan terpaksa si Curut mengikutinya, sebab si Curut kalah pangkat, dan ketika mereka mau pergi meninggalkan Mang Joko, si Curut bersedih seolah dia gak mau, akan tetapi karena desakan dari si Gondes, dia gak bisa berbuat apa-apa, dan dia pun meninggalkan botol air untuk Mang Joko. Dengan keadaan tubuh yang terkubur dalam tanah, dan rasa sakit luka bekas cakaran dan gigitan beruang, dia berusaha bangkit dan keluar dari kuburan itu. Dengan menahan rasa sakit, dia merangkak ke mayat anak semata wayangnya. Tak henti-hentinya dia bersedih dan menangis, tapi semua sudah terjadi.
dengan pikiran yang sangat kacau yang ada dalam niatnya hanyalah bertahan hidup untuk balas dendam. Di perjalanan pulang ke kota, si Curut terlibat cekcok sama si Gondes, karena si Curut sudah mengetahui kalau si Gondeslah yang telah membunuh si Soleh, namun si Curut gak mampu menghadapi si Gondes, karena si Gondes baru saja pulang dari Banten. Dan si Curut pun, cuma bisa mengikuti apa kemauan si Gondes. Sementara itu Mang Joko yang sudah puas nostalgia, dia merayap berkemas, untuk meninggalkan tempat tersebut. Untung saja Mang Joko sudah pergi dari tempat itu, karena kalau terlambat sedikit saja dia bisa dihabisi sama suku Indian itu. Keadaan sangat dingin, dengan kondisi seperti itu Mang Joko, harus berusaha membuat api, karena kalau tidak dia bisa mati kedinginan. Di pagi harinya keadaan sudah tidak lagi kondusif, Mang Joko harus bertahan dari cuaca dingin, kelaparan karena belum makan dari 2 hari yang lalu, dan juga harus bertahan dari kejaran suku Indian, karena gak ada pilihan lain Mang Joko pun kabur lewat sungai. Dan lebih sialnya lagi, sungai itu mengarah ke air terjun, dan di dalam hati Mang Joko cuma bisa bilang, setidaknya saya sudah pernah berjuang. Untuk saja Mang Joko selamat, karena selain aktor Mang Joko juga atlet renang, tapi sekarang dia sangat kelaparan, dan dia harus cari makanan. Pucuk di Cinta Wulan pun tiba, akhirnya dia menemukan daging bison, tapi ada orang Indian di sana, dengan keberanian dan teknik melas dia mencoba mendekati orang tersebut, siapa tahu dia mau memberi sepotong daging. Setelah 2 hari yang lalu, dia pun bisa makan, dan dia bisa bertahan dari cuaca yang dingin ini. Dan ternyata si Gondes sama si Curut baru sampai ke kota, dan si Gondes menceritakan kebohongan yang dia sudah rangkai sewaktu perjalanan pulang, kepada bos mereka, yaitu Bos Ujang. Sementara itu Mang Joko lagi diterpa cuaca dingin yang sangat ekstrim, dan luka yang masih sakit belum sembuh, untung suku Indian yang bersamanya mau membuatkan tenda dan api serta mengobati lukanya, sebelum dia pergi. Keesokan paginya Mang Joko bangun dan pergi melanjutkan perjalanan, tanpa dia mengerti dia melihat teman Indiannya sudah dibunuh dan jasadnya digantung di pohon. Untuk mempercepat perjalanan, Mang Joko pun mencuri kuda, milik bandit, dan membuat botol minumnya terjatuh. Tanpa Mang Joko ketahui bandit sudah dekat dan, tiba-tiba, kejar-kejaran pun tak bisa terhindarkan, Mang Joko pun memacu kuda dengan sangat cepat. Saking cepatnya kuda yang dipacu Mang Joko, sampai dia tidak menyadari dia mengarah ke jurang. Dan untungnya Mang Joko masih hidup, dengan cuaca dingin dan bersalju, Mang Joko pun memutuskan membelah perut kuda dan masuk ke dalamnya, untuk menghangatkan tubuhnya dari cuaca yang sangat dingin. Setelah badai salju reda, Mang Joko pun keluar dari dalam perut kuda dan melanjutkan perjalanannya. Ada orang yang datang ke kota membawa botol minum Mang Joko yang terjatuh. Seusai Mang Joko merampok kuda milik bandit, dan segera melaporkan kepada Bos Ujang, membuat si Gondes menjadi tidak tenang. Setelah mengetahui bahwa Mang Joko masih hidup, Bos Ujang membawa pasukan untuk mulai melakukan pencarian, dengan kesabaran dan tekad yang kuat, akhirnya mereka pun menemukan Mang Joko dalam keadaan yang masih hidup. Dengan perasaan yang sangat marah, Bos Ujang kembali ke kota dan akan membuat perhitungan sama si Gondes. Akan tetapi Bos Ujang terlambat beberapa jam untuk sampai ke kota, karena jaraknya yang sangat jauh, alhasil membuat si Gondes kabur duluan sambil membawa uang hasil penjualan kulit binatang, punya Bos Ujang. Setelah para rombongan tiba di kota, dan keesokan harinya, Mang Joko sama Bos Ujang gabung jurus untuk melakukan perburuan terhadap si Gondes. Mereka berpencar untuk mencari si Gondes, dan Bos Ujang bertemu Gondes, sudah mau mencabut senjata dan siap menembak. Setelah mendengar suara tembakan, Mang Joko langsung menuju ke sana, akan tetapi dia malah mendapatkan tubuh Bos Ujang yang sudah tidak bernyawa lagi. Mang Joko menggunakan mayat Bos Ujang untuk memancing si Gondes. Setelah memastikan Mang Joko sudah tertembak, si Gondes pun turun untuk memeriksanya, tapi ternyata dia sudah masuk perangkap, dan tiba-tiba. Setelah si Gondes tertembak, dia melarikan diri ke atas bukit. Kejar-kejaran pun terjadi di tengah hutan yang bersalju, namun si Gondes pandai bersembunyi. Sekian lama mencari keberadaan si Gondes, tiba-tiba datang sebuah peluru dari arah depan, disitulah Mang Joko tahu keberadaan si Gondes, dan akibatnya jual beli peluru tidak bisa lagi terelakkan. Setelah mereka berdua kehabisan peluru,
sekarang waktunya untuk berduel, 1 lawan 1, Mang Joko dipersenjatakan kampak, sedangkan si Gondes pakai pisau, mereka pun saling berduel, dengan amarah yang sangat membara. Mang Joko pun mengayunkan kampaknya ke si Gondes, begitu pula sebaliknya. Di dalam hati Mang Joko, hanya satu tujuannya, untuk membalas dendam atas kematian anak yang paling dia sayangi tersebut. Mang Joko berhasil menikam perut si Gondes, dan membuat si Gondes kesakitan. Ketika Mang Joko mau membunuh si Gondes, tiba-tiba suku Indian datang pakai kuda. Disitulah Mang Joko menyadari bahwa si Gondes adalah orang yang selama ini mereka cari. Dengan rendah hati, Mang Joko menghanyutkan tubuh si Gondes, biar dibunuh sama suku Indian tersebut. Setelah melihat si Gondes sudah mati, Mang Joko pun sudah puas karena dendamnya sudah terbalaskan.